Baik, kita lanjutkan materinya. Sekarang kan kita bahas bagaimana kalau kita membangkitkan nilai-nilai dari variabel acak, ya, yang mana sebetulnya pengubah acak ini juga merupakan jumlah dari beberapa pengubah acak lainnya. Jadi kita sering eh, temannya menjumpai permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi andaikan X1 sampai Xk ini adalah pengubah acak, ya, pengubah acak, dan Y merupakan jumlah X1 sampai Xk, di mana eh, masing-masing pengubah acak X ini saling bebas. Ya. Jadi ada sebanyak K pengubah acak X yang saling bebas, dan X adalah pengubah acak yang memiliki distribusi dengan fungsi kepekatan peluang Fx. Nah, metode penjumlahan seperti ini nanti akan dibahas lebih lanjut teladannya untuk pengubah acak yang berdistribusi kontinu, misalnya adalah distribusi Erlang, dan yang diskrit itu distribusi Pascal. Nah, untuk membangkitkannya pengubah acak tersebut dengan cara begini, karena Y merupakan jumlah dari X 1 sampai Xk. Jadi tahap pertama adalah kita setting, kita atur bahwa nilai Y tersebut sama dengan 0. Kemudian dilakukan looping, dilakukan pengulangan sebanyak K. Apa yang diulang? Yang pertama adalah membangkitkan eh, nilai dari variabel acak berdistribusi seragam kontinu standar, yaitu seragam 01. Nah, setelah itu dari U ini kita dapatkan nilai X-nya. Jadi melalui eh, fungsi inverse F besar dari nilai UI ini, ya. Nah, kita tambahkan jadi Y-nya menjadi Y lama 0 plus X1. Nilai X1-nya di sini berapa? Diulang, kemudian kita acak lagi U2 dan seterusnya sampai kita dapatkan pengulangan seperti ini K kali, ya, K kali. Setelah itu kita dapatkan nilai Y-nya. Ini sebagai teladan, dan jadi sebagai teladan misalnya kita masih menggunakan fungsi kepekatan peluang fx 0,125x untuk x dari 0 sampai 4, ya. Fungsinya sama seperti teladan-teladan sebelumnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa x-nya ini, ya, x-nya ini bisa diperoleh melalui inverse fungsi f besar dari u atau akar u dibagi 0,625 dulu, ya, u dibagi 0,0625 dulu baru diakarkan. Jadi misalnya untuk k sama 2, k sama dengan 2 misalnya, jadi pengulangannya 2 kali, pengulangannya 2 kali. Jadi ini U pertama menghasilkan 0,44, U kedua menghasilkan 0,23 misalnya. U pertama menghasilkan nilai X1 2,653 dan sehingga Y-nya menjadi 2,653. U kedua menghasilkan 1,918 sehingga nilai Y-nya bertambah 2,653 ditambah 1,918 yaitu 4,571. Nah, jadi akan menghasilkan jadi dua pengacakan bilangan seragam 01 ini akan menghasilkan nilai Y 4,571. Jadi ini untuk K sama dengan 2. Nah, dengan cara yang sama untuk K yang lain, jadi itu eh, loopingnya berkali-kali sebanyak K. Oke, baik. Kemudian tahapan bahasan berikutnya adalah sebaran segitiga. Dalam sebaran segitiga ini, ya, dalam sebaran segitiga ini kita punya metode seperti ini. Jadi sebaran segitiga. Jadi segitiga, ya, triangular merupakan sebaran. Jadi triangular distribution merupakan sebaran segitiga, merupakan sebaran yang kontinu juga, yang kadang digunakan untuk pemodelan simulasi, ya, model simulasi, ya, atau mensimulasikan model di mana sebaran yang sebenarnya dari pengubah tersebut tidak diketahui. Jadi kalau ini
the variable is not known. Jadi distribution of the variable is not known. Jadi gitu ya. Untuk menerapkannya kita bisa mengestimasi minimum value variable. Jadi mengestimasi nilai minimumnya, nilai maksimumnya ya. Ada nilai minimum A, nilai maksimum B, dan modusnya. The most likely value itu nilai yang paling sering muncul atau modusnya di sini X tilde. Nah, bagaimana hubungan antara ketiganya? Kita tahu bahwa X tilde ini terletak di antara A dan B inklusif ya. Bisa saja modusnya itu sama dengan A atau modusnya sama dengan B gitu ya. Baik. Kemudian ada variabel lain yang dikenalkan dan mengikuti juga sebaran segitiga, ya, mengikuti juga sebaran segitiga yang disebut dengan segitiga standar. Nah, segitiga standar di sini ringnya, ya, oke, kalau yang segitiga di sini kita sebut X, di sini X aksen, ringnya dari 0 sampai 1. Ringnya dari 0 sampai 1, oke? Dan nilai modusnya disebut X tilde aksen. X tilde aksen. Sebagaimana analog dengan persyaratan sebelumnya, support sebelumnya, bahwa X tilde aksen di sini juga terletak di antara 0 sampai 1. Ini oke. Oke. Dan notasi keduanya misalnya seperti ini X ya. Ini X berdistribusi segitiga, nilai minimumnya A, nilai maksimumnya B, X tilde ini the most likely value, ya. Oke. Dan X aksen dengan demikian A-nya diganti 0, B-nya diganti 1, X tilde-nya X tilde aksen, ya. Nah, kemudian kalau kita mau menstandarisasi ini disebut dengan standardized triangular X prime, standarisasi ya. Itu dicari dari hubungan ini. Jadi X dikurang A dibagi B dikurang A. Itu standarisasinya ya. Sehingga kita punya ini apa namanya X tilde aksen itu sama dengan X tilde dikurang A dibagi B min A ya. Nah, dengan demikian ya, fungsi kepekatan peluang X tilde ini adalah misalnya F X tilde yaitu 2 bukan F X aksen sama dengan 2X aksen dibagi X tilde aksen ya. Ini untuk X tilde yang lebih kecil, untuk nilai-nilai X yang lebih kecil dari X tilde, karena ini adalah the most likely value atau modusnya ya. Fungsi kepekatan peluangnya adalah 2X aksen dibagi X tilde aksen. Sedangkan untuk nilai-nilai X tilde di antara X aksen di antara X tilde sampai 1 itu 2 kali 1 min X aksen dibagi 1 min X tilde aksen. Oke. Oops. Nah, sehingga fungsi sebaran kumulatifnya menjadi ini ya, tergantung daerahnya apakah di sebelah kiri puncak atau sebelah kanan puncak, antara 0 sampai modus atau antara modus sampai 1. Nah, sehingga kita bisa dapatkan nilai harapan dari X tilde ini sama dengan X aksen ini sama dengan X tilde aksen plus 1 per 3. Dan variannya ini 1 plus X tilde aksen kuadrat min X tilde aksen dibagi 18. Baik. Dan nilai harapan dan varian X aslinya ya itu bisa, jadi the expected value and variance of triangular X, jadi X-nya itu ada kaitannya dengan fungsi ini ya, karena X aksen sama dengan X dikurang A dibagi B min A, maka nilai harapan X bisa dicari
karena nilai harapan X aksen sudah kita dapatkan di sini. Ya. Demikian juga apa namanya variannya. Ya. Demikian juga variannya. Ini variannya, ini nilai harapannya, ini variannya. Ya. Nah, dengan demikian prosedur yang bisa digunakan untuk membangkitkan dari sebaran segitiga ini atau distribusi triangular distribution ini caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangkitkan bilangan acak dengan fungsi Excel run kurung buka kurung tutup dari sebaran standar seragam continue. Ya. Kemudian kita lihat U-nya, U di sini apakah lebih kecil dari X tilde aksen, ya, kali X aksen atau akar, ya, ini U kali X tilde aksen. Ya. Jadi maaf, untuk U lebih kecil sama dengan ini, nilai X aksennya sama dengan akar kali akar dari U X tilde aksen. Ya. Untuk U lebih besar kalau ini artinya lebih kecil dari modus, ya. Ini lebih besar dari modus, X aksennya sama dengan 1 dikurang akar dari perkalian ini. Yaitu perkalian 1 dikurang X tilde aksen kali 1 min U. Ya. Oke. Jadi itu. Nah, jadi misalnya begini. Ini ada pembaca X yang menyebar segitiga dari 20 sampai 60. Dari ini A-nya, ini B-nya. Kemudian modusnya adalah 30. Jadi most likely value-nya 30. Most likely value. Kemudian kita ingin mensimulasikan nilai-nilai dari distribusi ini, ya. Caranya ikutin seperti yang di atas, ya. Jadi di sini modus dari standar triangular kemudian bisa dihitung dari 30 dikurang 20 dibagi 60 dikurang 20, yaitu 0,25, ya, 0,25, ya. Nah, kita acak dengan fungsi Excel run kurung buka kurung tutup atau dari distribusi seragam kontinu standar atau distribusi seragam kontinu 01, ya. Misalkan kita dapatkan nilai 0,38. Nah, karena 0,38 itu lebih besar daripada median ini, jadi nilai X tilde aksennya, maka nilai X aksennya yang kita hitung adalah ini, ya. Jadi kita dapatkan nih, ya. Nah, setelah itu 0,318 kita balikkan. Dengan demikian nilai X-nya adalah 20 ditambah 0,318 ini, ya, 0,318 ini kali selisihnya, jarak ini, ringnya, yang nilainya 32,72. Ini diperoleh dengan cara menghitung ini. Note the corresponding value of TAB X tilde becomes, jadi X-nya ini yang dihitung. Gitu ya. Nah, itu dari sebaran segitiga. Oke. Sekali lagi, sebaran segitiga ini digunakan apabila yang misalnya umumnya kita tidak mengetahui sebaran yang sebenarnya dari pembaca itu apa. Jadi, the triangular distribution is a continuous distribution that is sometimes, yang kadang-kadang digunakan dalam in simulation model simulasi, where the true distribution of the random variable, bila mana sebaran sebenarnya dari pembaca itu is not known, tidak diketahui. Baik, itu adalah simulasi dari sebaran segitiga atau triangular distribution.